Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Robiullah. Saya asal dari Bangkalan. Nah, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Dikarenakan saya ingin membantu masyarakat miskin yang ada di tempat tinggal saya, dan saya ingin membuat dan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat yang miskin yang ada di daerah saya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari guru saya, yaitu Bu Husnul Khotimah, sebagai guru biologi. Di sini saya akan membahas soal-soal beserta pembahasannya dengan detail. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Oke, di sini saya akan membahas soal biologi tentang ekosistem dan perubahan lingkungan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu biologi. Nah, biologi yaitu berasal dari kata-kata bios yang artinya makhluk hidup, dan logos yaitu artinya ilmu. Berarti biologi kita dapat disimpulkan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, buku-buku biologi kita dapat mencari di Bukalapak atau Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Kita bisa mencari buku top jenius biologi seperti yang saya pegang di sini. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Nah, ekosistem merupakan sistem yang mencakup interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem ada dua macam. Yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Nah, komponen abiotik terdiri dari semua benda tak hidup, contohnya tanah, air, udara, suhu, dan sinar matahari. Nah, komponen biotik terdiri dari semua benda hidup berdasarkan perannya dalam ekosistem, terbagi menjadi A. Produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga karnivora dan omnivora. Dan produsen, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau menghasilkan energi melalui sintesis zat anorganik menjadi senyawa organik. Makhluk hidup yang termasuk produser adalah tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan jenis energi yang digunakan untuk fotosintesis, dibedakan menjadi fotoautotrof atau cahaya dan komautotrof atau energi dari reaksi kimia. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga mendapatkan makanan atau energi dari makhluk lain, atau yang dinamakan heterotrof. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora pemakan hewan lain, dan omnivora pemakan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu detritivore, adalah organisme yang menghancurkan tumbuhan dan hewan yang telah mati secara mekanik, contohnya seperti cacing, luwing, dan rayap. Dan yang keempat yaitu dekomposer, atau organisme yang memakan tumbuhan dan hewan yang telah mati atau sudah dihancurkan oleh detritivore. Dekomposer mampu mengurai senyawa organik menjadi anorganik, contoh seperti bakteri dan jamur. Teman, kita lanjut kepada soalnya. Oke, kita menuju ke sana. Oke, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian ekosistem dan sebutkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Berikan contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Jadi pembahasannya adalah ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari komponen biotik dan abiotik dalam suatu area tertentu. Ekosistem mencakup semua organisme yang hidup di dalamnya serta faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, di sini komponen terbagi menjadi dua. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik, produsen organisme autotrof seperti tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Konsumen, organisme heterotrof yang memakan produsen atau organisme lain. Konsumen dibedakan menjadi konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Nah, konsumen primer yaitu herbivora, sedangkan sekunder karnivora, dan tersier pemangsa puncak. Yang terakhir adalah pengurai.
Organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan bahan organik mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang kedua adalah komponen abiotik. Faktor-faktor fisik seperti tanah, cahaya, suhu, air, dan mineral. Yang kedua, faktor-faktor kimia seperti pH tanah, konsentrasi oksigen, dan karbon dioksida. Nah, contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Salah satu contoh interaksi adalah hubungan antara tumbuhan atau komponen biotik dan tanah atau komponen abiotik. Interaksi tumbuhan dan tanah. Tumbuhan memerlukan tanah untuk mendapatkan nutrisi dan air. Akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga berkontribusi pada kesuburan tanah melalui proses fotosintesis tumbuhan. Nah, ekosistem adalah kesatuan kompleks antara biotik dan abiotik. Nah, di sini menjaga ekosistem adalah sangat penting buat kehidupan antara menjaga kesatuan antara abiotik dan abiotik dalam keberlangsungan makhluk hidup. Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua. Namun di soal kedua tersebut kita membahas tentang peredaran darah. Oke, kita lanjut kepada soalnya. Nah, soalnya adalah sistem peredaran darah pada manusia memiliki dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Jelaskan perbedaan antara kedua sirkulasi ini dan sebutkan fungsi masing-masing. Nah, peredaran sistematis adalah jalur peredaran darah yang kaya dengan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Nah, proses ini terjadi dari jantung ventrikel kiri. Darah yang kaya oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke aorta. Yang kedua, aorta. Dari aorta, darah mengalir ke arteri besar dan bercabang menjadi arteri yang lebih kecil menuju berbagai organ dan jaringan. Nah, yang ketiga, kapiler. Di dalam kapiler terjadi pertukaran gas. Oksigen disalurkan ke sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida diambil dari sel-sel tersebut. Nah, yang selanjutnya vena. Setelah pertukaran gas, darah yang kini kaya karbon dioksida mengalir kembali ke jantung melalui vena. Darah ini masuk ke atrium kanan. Nah, yang kedua adalah sirkulasi pulmonal adalah aliran darah yang kaya dengan karbon dioksida yang disalurkan dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Proses ini dimulai dari jantung vertikal kanan. Darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari vertikal kanan ke arteri pulmonalis. Yang kedua, paru-paru. Dari arteri pulmonalis, darah menuju paru-paru. Di sini darah melewati kapiler paru-paru di sekitar alveolus. Dan yang ketiga, pertukaran gas. Di alveolus, karbon dioksida dibuang dan darah menyerap oksigen. Nah, dan yang terakhir adalah vena pulmonalis. Darah yang sekarang kaya oksigen mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Nah, fungsi sirkulasi pulmonal yang pertama memungkinkan pertukaran gas di mana karbon dioksida dibuang dan kembali. Dan yang kedua, menjaga keseimbangan gas dalam darah dan mendukung proses respirasi. Nah, kesimpulannya, sirkulasi sistemik dan pulmonal bekerja secara bersamaan untuk memastikan bahwa semua bagian tubuh mendapatkan oksigen yang diperlukan dan produk limbah dapat dikeluarkan. Dengan memahami kedua sirkulasi ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sistem peredaran darah manusia dan pentingnya kesehatan jantung. Dari soal tersebut saya sudah menjelaskan tentang ekosistem dan peredaran darah. Nah, dari soal tersebut sangat berkesinambungan. Yang pertama dari ekosistem. Dari ekosistem tersebut kita harus menjaga ekosistem dengan baik agar keseimbangan di dunia ini sangat terjaga. Dan yang kedua peredaran darah. Nah, peredaran darah kita agar dapat menjaga kesehatan tubuh dan darah-darah kita atau kesehatan jantung, khususnya seperti perokok-perokok.
Cukup dari saya. Sekian pembahasan soal biologi tentang ekosistem dan peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.